Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, pagi ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan bagi kami untuk kami kembali menerima firman-Mu. Tolong sampaikan isi hati Tuhan dan biarlah Roh-Mu memampukan kami mengerti, memahami maksud Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Mari kita perhatikan firman Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, firman Allah katakan bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataan firman ini yang akan tinggal tetap. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kapan ini akan terjadi, saudara? Kapan ini akan datang hari itu? Murid-murid Yesus ini bertanya kepada Yesus, kapan kesudahan itu akan tiba? Bila manakah akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia itu? Sebagaimana dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ketiga. Atas pertanyaan murid-murid ini Yesus menjawab, saudara, di dalam Matius 24 ayat 36. Tentang hari dan saat tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi waktu kesudahan ini hanya Bapa yang tahu dan Bapa yang menentukan. Tetapi kita bersyukur, saudara, karena Yesus di dalam pasal 24 Injil Matius ini menjelaskan ada tanda-tanda yang diberikan kepada kita semua orang percaya. Ada tanda-tanda yang menjadikan kita lebih waspada. Dan kita melihat di dalam Matius 24 itu, tanda-tanda yang Yesus berikan itu satu demi satu telah digenapi dan sedang digenapi. Dan kesudahan itu sudah dekat, saudara. Saudara, kalau kita melihat salah satu tanda yang ada di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-37. Di sana dikatakan, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak kedatangan anak manusia. Jadi di sana dikatakan sebelum kedatangan Yesus, keadaan yang terjadi seperti pada zaman Nuh. Apa yang terjadi pada zaman Nuh, saudara? Kita melihat pada zaman Nuh manusia hidup menurut hawa nafsunya sendiri. Ada kejahatan yang besar yang terjadi pada zaman Nuh. Dan kejahatan-kejahatan itu akan terus memuncak sampai nanti datangnya sang pendurhaka antikristus itu, saudara. Dan apa yang terjadi pada zaman Nuh terjadi juga pada hari terakhir ini. Saudara, di dalam Kejadian pasal yang ke-6 di sana dijelaskan apa yang terjadi pada zaman Nuh. Kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Apa yang ada dalam pikirannya, dalam hatinya selalu kejahatan. Dan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Apa yang terjadi zaman Nuh terjadi saat Yesus akan datang kembali. Dan kita melihat hari-hari ini, saat ini, satu demi satu itu digenapi, saudara. Dan kalau kita melihat hari-hari ini kejahatan yang terus meningkat. Apa yang terjadi dahulu tidak pernah terjadi, hari ini terjadi. Seorang remaja membunuh seluruh keluarga. Seorang ibu, dia tega membunuh bayi yang dilahirkannya. Dan ada banyak kejahatan-kejahatan yang terus meningkat pada hari-hari terakhir ini, saudara. Dan inilah yang menjadi penggenapan yang firman Allah katakan. Kejahatan, kenajisan, keadaan kemerosotan moral terus terjadi, saudara. Firman Allah mengatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Jangan kita hidup menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kita ikut cara hidup mereka yang penuh dengan kejahatan dan hawa nafsu. Saudara, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14 mengingatkan kepada kita, jangan turuti hawa nafsumu. Kuasailah dirimu. Ya, dan Roma 12 ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya yang dikuasai oleh hawa nafsu.
Firman Allah mengingatkan, kuasai diri kita. Jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Jangan sampai dosa itu masuk dan menguasai hidup kita. Demikian juga Allah sudah memperingatkan Kain ketika dia mau melakukan dosa. Dosa itu sangat menggoda, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tetapi Kain gagal mengatasinya. Dia masuk di dalam dosa itu. Saudara, perbuatan daging, hawa nafsu. Suratan Galatia mengingatkan mereka yang ambil bagian di dalam semua hal-hal itu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, firman Allah mengingatkan kepada kita, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kuasailah dirimu. Jangan kita turuti hawa nafsu yang menjadi pola hidup dari sebagian banyak orang di dunia ini. Biarlah kita berbeda. Dan apa yang dapat memampukan kita menguasai diri kita, yaitulah kekuatan Roh Kudus. Ya, salah satu buah dari Roh Kudus adalah penguasaan diri, pengendalian diri. Untuk itulah kita perlu Roh Kudus. Kita perlu kekuatan Roh Kudus untuk kita dapat hidup menguasai diri dan tidak tinggal di dalam hawa nafsu. Kuasai diri, jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Saudara, kita semua telah menerima Yesus dan menjadi milik Kristus. Dan barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya saudara, Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-24-25. Dan jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga hidup dipimpin oleh Roh. Oleh sebab itu, untuk kita mampu, kita perlu kekuatan Roh Kudus itu, saudara. Minta dan hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Sebagai ayat penutup, saudara, kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan serat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh atas dirimu seperti suatu jerat. Kuasailah dirimu, saudara. Waspadalah, berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ketika waktu itu tiba, ketika kesudahan itu tiba, kita dapat berdiri, tahan berdiri di hadapan Anak Manusia, karena kita dikuasai oleh Roh Kudus, hidup dalam pimpinan dan urapan Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudara, mulai hari ini izinkan Roh Kudus memimpin hidup saudara dan saya. Minta pimpinan Roh Kudus, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Maka kita akan mampu untuk menguasai diri. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu, peringatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami waspada karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Untuk itu biarlah kami menguasai diri, jadi tenang, dan sehingga kami dapat berdoa. Dan itu kami butuhkan kekuatan-Mu Roh Kudus memimpin hidup kami, hidup tinggal dalam pimpinan Roh Kudus. Maka kami mampu untuk menguasai diri kami. Tolong kami, mampukan kami, dan penuhkan kami terus dalam urapan firman dan Roh Kudus-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.